Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, ada kesempatan bagi kami mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi dan pimpinlah hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema, Tuhan mencipta dan memberkati. Bahwa ayat ini bisa disebut merupakan salah satu ayat kunci di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian diakui sebagai kitab pertama yang ditulis oleh Nabi Musa. Menarik sekali bahwa kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dimulai dengan kisah penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya, dan secara khusus manusia diciptakan sungguh amat baik sebagai gambar dan rupa Allah. Namun Allah tidak hanya mencipta lalu meninggalkan ciptaannya, akan tetapi Allah memberkati ciptaannya. Kejadian 1 ayat 28 jelas menyatakan bahwa Allah memberkati mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Kejadian 12 ayat yang ketiga merupakan salah satu ayat penting, ayat kunci di dalam kitab Kejadian. Abraham adalah seorang yang mendapat panggilan Allah secara khusus dalam rangka menggenapi janji Allah dalam Kejadian 3 ayat 15. Bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membiarkan manusia itu terhilang, tetapi Allah mencari karena kasih-Nya dan kemudian menjanjikan keselamatan. Jadi dengan demikian, kitab Kejadian tidak hanya mengisahkan tentang penciptaan, tetapi berkat Allah yang disediakan bukan hanya tanah yang sementara, tetapi juga tanah perjanjian yang bersifat kekal. Di dalam kitab Kejadian kita menemukan banyak silsilah ataupun riwayat kehidupan, mulai dari Adam, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya. Tetapi yang sangat penting kita pahami bahwa keturunan perempuan yang dinubuatkan adalah mengacu kepada Yesus Kristus. Yesus disebut sebagai Adam kedua, kepala ciptaan yang baru. Semua perjanjian dalam kitab Kejadian mencapai puncaknya di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Janji Allah kepada Abraham, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ada janji perlindungan, keselamatan, penyertaan, serta menjadi saluran berkat bagi semua kaum di muka bumi. Saudara-saudara, Alkitab memberi kita penjelasan bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus, sang keturunan perempuan itu, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, juga disebut sebagai anak-anak Abraham. Maka sesungguhnya kita juga memperoleh janji berkat itu, dan kita pun wajib menjadi saluran berkat bagi semua kaum di muka bumi. Jadi, kitab Kejadian tidak hanya mencatat peristiwa penciptaan, tetapi juga janji berkat yang tersedia bagi setiap orang-orang yang percaya. Kita bersyukur mengenal Allah yang Maha Kuasa, tetapi juga Allah yang Maha Kasih, yang senantiasa peduli pada seluruh ciptaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bisa merenungkan firman-Mu dari kitab Kejadian, bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau pencipta, tapi juga Engkau yang adalah pemelihara sumber segala berkat. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat
dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.